yang dari sumur langsung warnanya kuning kecoklatan. Masyarakat sini air ini yang dikonsumsi ya Pak? Iya. Liwa, salah satu wilayah di Lampung Barat. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil kopi Lampung yang memiliki rasa khas. Dan kali ini, saya akan menuju salah satu sentra penghasil kopi Liwa di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Untuk menuju Suoh, kami menggunakan ojek motor. Kendaraan yang bisa masuk ke wilayah Suoh memang hanya motor dan mobil bergardan ganda. Pak, ojek Pak. Iya, Bu. Ke Suoh berapa? 300. 300.000? Iya. Yaudah yuk. Rp300.000 biaya ojek untuk satu kali jalan. Medan yang sulit membuat biaya ojek di Suoh ini relatif mahal. Jika menggunakan mobil, harga sewanya akan jauh berlipat, yaitu Rp1 juta untuk sekali jalan. Medan Tanah Merah sudah menyambut. Tidak hanya kendala medan, sebelum masuk ke wilayah hutan, kami juga harus mempersiapkan bahan bakar terlebih dahulu. Liter berapa Bu? 7.000? Lebih mahal ya di sini. Ya kan karena ini apa? Bukan dari POM. Nah, di sini bensin liter 7.000. Jadi kalau misalnya mau ke Suoh harus berhenti di tengah jalan dulu karena di depan sana udah nggak ada orang jual bensin lagi. Harga bensin di wilayah ini memang lebih mahal dibandingkan harga normal. Bahkan, jika pasokan bahan bakar sedang langka atau cuaca sedang buruk, harga bensin di Suoh bisa mencapai Rp27 per liter. Tanah Merah membuat akses jalan mudah berubah menjadi lumpur saat hujan tiba. Kondisi ini membuat mobil-mobil kerap kali terjebak di dalam lumpur. Mobil penjual kursi keliling ini contohnya. Niat berjualan di Suoh harus terkendala karena kondisi jalan yang rusak. Jalanan yang buruk ditambah muatan melampaui batas membuat ban mobil terselip di tengah lumpur. Tak bisa diprediksi berapa lama waktu tempuh menuju Kecamatan Suoh, terutama jika musim penghujan tiba. Kadang, warga harus menginap semalaman di tengah hutan. Pak, kalau di sini nih sering ada yang jatuh nggak Pak? Kalau jatuh gitu sampai meninggal? Jalan sudah tak terlihat selayaknya. Hanya batuan dan gunungan lumpur yang kami temui. Warga pun bersuadaya menutupi ban jalan, tapi dengan cara meminta pungutan bagi yang melewatinya. Pak, Kendala demi kendala kami hadapi. Walau cuaca cerah, sisa hujan 2 hari yang lalu masih berbekas di wilayah ini. menuju ke Suoh. Terus jalanannya pun sudah tidak nampak seperti jalanan. Ini semuanya lumpur. Dan kalau melewati daerah ini, masyarakat harus saling tolong-menolong karena motor-motor itu terkadang macet di tengah sana, ini jalanannya licin. Ketiadaan lampu penerangan jalan membuat lubang-lubang tidak terlihat saat malam hari. Belum lagi ancaman jurang dan hutan. Kondisi ini membuat pengendara motor hanya berani menempuh perjalanan ke Suoh sebelum matahari terbenam. Tidak hanya jalan rusak dan berlumpur yang harus kami lalui, motor kami juga harus menyeberangi anak sungai. Setelah anak sungai, perjuangan belum berakhir. Ada sungai yang lebih besar yang harus kami lalui.
Kali ini kami harus menyeberanginya menggunakan perahu rakit atau getek. Tapi bagi mobil-mobil jeep yang tinggi, mereka nekat menyeberanginya. Ya, selain melewati jalanan yang terjal, ternyata di sini kita harus melewati sungai dan motor-motor yang ada di sini untuk menuju ke Suwo harus dinaikkan kaki seperti ini. Rakit ditarik secara manual dengan tenaga manusia. Untuk satu kali penyeberangan, warga ditarik biaya Rp2.000. Namun, keadaan ini tidak setiap hari bisa dilakukan. Jika sungai banjir dan aliran deras, jalur ini pun terputus. Jika kondisi ini terjadi, warga harus memutar sejauh 10 km untuk menemukan jembatan. Setelah menempuh perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di tujuan. Nyampe, Pak? Akhirnya kita sampai juga di Kecamatan Suwo. Waktu yang kita tempuh sekitar 4 jam perjalanan dengan medan yang sangat terjal. Namun ini baru permulaan potret awal dari kehidupan masyarakat di Suwo ini. Dan pada episode kali ini kita akan lebih dekat lagi melihat kehidupan masyarakat di sini, sebuah kecamatan di Lampung Barat. Wilayah Suwo dikelilingi bukit barisan. Kondisi alam ini membuat Suwo bagaikan berada di tengah mangkuk bumi. Walau berada di Provinsi Lampung, masyarakat Suwo biasa menggunakan bahasa Jawa dan Sunda. Mayoritas penduduk Suwo merupakan masyarakat perantauan dari Jawa dan Sunda. Suwo menyimpan potensi alam sangat bernilai, berupa danau panas bumi dan kawah belerang. Potensi ini menyimpan energi panas bumi atau geotermal yang jika dikelola akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Namun, kekayaan alam luar biasa ini hingga kini belum dimanfaatkan. Ironisnya lagi, masyarakat Suwo hingga kini belum mendapatkan aliran listrik dari pemerintah. Untuk mendapatkan aliran listrik, warga secara swadaya merangkai mesin kincir dan turbin berkekuatan air. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air ini, warga harus mengeluarkan biaya mencapai 12 juta rupiah. Jauhnya sungai dengan pemukiman membuat masyarakat harus memasang kabel sepanjang 2 km agar listrik bisa menyala. Kondisi ini membuat tidak semua rumah bisa menikmati aliran listrik. Suwo memiliki tanah yang subur. Kopi merupakan salah satu hasil pertanian unggulan di daerah ini. Kopi-kopi dari Suwo nantinya akan dikirim ke Liwa, pusat perdagangan kopi di Lampung Barat. Gimana lagi ya? Ya pemirsa, kali ini saya sudah bersama warga Suwo. Kita akan memetik kopi, salah satu hasil pertanian yang menjadi unggulan di daerah ini. Sebelah mana, Bu? Sana ya. Pemetikan kopi biasanya berlangsung pada pagi hari. Setiap pagi, terutama saat musim panen kopi, perempuan-perempuan Suwo sudah siap dengan keranjang kopinya. Mereka biasanya memetik kopi di kebun sendiri ataupun menjadi buruh petik di kebun orang lain. Hidup dari hasil perkebunan membuat masyarakat Suwo tak bisa berpangku tangan. Perempuan-perempuan ini juga turut andil mengolah kebun mereka untuk mendapatkan hasil bumi yang berlimpah. Setelah dipetik dari pohonnya, kopi lantas dijemur. Proses penjemuran dipisahkan berdasarkan masa panen kopi. Ini adalah kopi yang udah dijemur, jadi ngejemurnya harus sampai kering seperti ini. Kalau misalnya cuacanya nggak menentu, ini proses penjemurannya bisa sampai lama.
Masa panen bukan berarti membuat masyarakat bisa langsung mendapatkan uang dari hasil kebun mereka. Mereka harus menunggu hingga kopi kering dan diolah hingga mendapatkan biji kopi yang siap jual. Hasil panen dibawa ke mesin penggilingan. Tapi, keterbatasan listrik membuat warga kesulitan mendapatkan jasa penggilingan. Tempat penggilingan yang jauh membuat mereka harus menambah biaya ojek. Jika tidak memiliki modal yang cukup, masyarakat melakukan pemisahan kulit dan biji kopi dengan cara tradisional, ditumbuk menggunakan lesung. Ini lumayan ini. Kalau tiap hari bahu bisa gede, ototnya kuat. Ini kayunya aja nih udah berat. Sedikit demi sedikit, kopi ditumbuk untuk mendapatkan bijinya. Tidak hanya menguras tenaga, penumbukan juga membutuhkan ketelatenan. Jika tidak benar dalam menumbuk, biji kopi akan hancur dan menurunkan nilai jualnya. Mana kopinya udah jadi? Berapa? Harganya berapa? 15.